Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Oke, di video kali ini adalah perakitan mesin GX yang untuk sedot air itu ya. Sedot air ya mesin serbaguna lah. Jadi tipe untuk GX ini tuh GX 140 ya. Jadi mesinnya itu kecil. Caranya lihat itu di sini. Nah, di sini itu ada tulisan GX 140. Jadi di bawahnya GX 160 ya. Oke. Di depan kita ini udah berjejer part-part mesin GX 140, yaitu mulai dari crankshaft, camshaft, lalu Pirsaher ya, terus ada lagi connecting rod, ban piston, dan piston, dan yang di samping ini adalah valve lifter. Oke, untuk perakitan pertama itu ya mesti pada bagian piston ya. Oke, jadi pada bagian piston itu ring pistonnya itu ada tuh 2, 3, 4, 5. Ada 5 biji ya. Jadi untuk oil ringnya itu ada 2. Yang satu adalah oil ring nomor 1, oil ring nomor 2. Terus ada lagi itu spacer. Terus untuk yang 2 ini adalah ring kompresi 1 dan ring kompresi 2 ya. Cara membedakan nomor 1 dan nomor 2 itu cukup mudah ya. Biasanya itu yang nomor 1 dominan warnanya itu yang tepian ini putih. Terus yang nomor 2 itu biasanya kehitam-hitaman ya. Kayak itu. Oke, langsung saja kita pasang. Oke, untuk pemasangannya itu yang pertama adalah spacer. Spacer dulu dipasang. Terus ring oli yang bawah. Oke, jadi kayak gini ya. Terus yang atas. Usahakan jangan bertemu ya. Kalau bisa saling membelakangi. Terus untuk ring kompresi nomor 2 itu yang ada tandanya itu ini, itu menghadap ke atas.
Jadi yang nomor 1 juga sama ya, tanda yang di sini itu menghadap ke atas, dan usahakan ininya itu enggak apa ya, enggak bertemu gitu loh, jadi saling membelakangi. Oke, jadi untuk pemasangan ring piston ini kayak gini ya. Setelah itu pemasangan pengunci pin piston. Jadi kayak gini. Terus pemasangan pin piston. Nah, sebelum dipasang itu kita akan memasang connecting rod. Jadi tekniknya itu adalah cara kita mengetahui bagian atas dan bagian bawah itu gini. Untuk bagian bawah itu ini ya, ada lubangnya ini ya, bukan yang ini. Ada lubangnya bagian sini itu buat sistem pelumasan ya. Jadi pada mesin GX ini itu dia nggak memakai pompa oli. Jadi oli itu dia akan masuk melalui lubang ini dan dia akan membilasi celah dari connecting rod dan crankshaft kayak gitu ya. Lalu untuk pistonnya sendiri itu, untuk mengetahui di bagian atas dan bawah itu cukup bagian tanda panah ini ya. Tanda panah ini itu dia menghadap ke bawah. Jadi kadang kan ada piston itu yang modelnya itu panah ini menghadap ke samping, ke sini, jadi sejajar sama piston pin piston. Nah itu biasanya bagian panah ini itu menghadap ke katup X gitu ya. Ya, ini bagian bawah, ini juga bagian bawah. Setelah itu kita pasang penguncinya. Jadi nanti kayak gini ya. Ini yang bawah, ini juga yang bawah.
tak singkirkan dulu. Oke, jadi untuk pemasangan piston ini itu ada beberapa cara ya. Ada yang caranya itu langsung dari atas, terus nggak pakai SST. SST-nya itu biasanya kayak gini, tracker kayak gini. Ada lagi juga yang di bawah. Jadi nanti repotnya kita harus menekan bar-bar ini masuk ke dalam gitu loh. Jadi dimasukin. Belum tak lemasin. Sorry. Belum tak lemasin, cuy. Jadi gini ya, kalau susahnya nggak pakai tracker itu kita harus nekan ini satu persatu gitu, terus dimasukin satu persatu dimasukin gitu. Susahnya kayak gitu kalau nggak punya alat kayak gini. Tapi ya namanya juga kita buat kerja kan pengennya yang cepat, akhirnya pakai ini juga. Sebelum dipasang dilumasi dulu SST nya juga. Ya, kita lihat dulu gap untuk piston ring pistonnya itu harus saling membelakangi gitu, saling menjauh itu. Oke, kalau sudah tinggal kita dorong. Oke, langsung masuk. Oke, jadi kenapa sih kalau pada bagian cap connecting rod cap ini kok ada batangnya kayak gini? Jadi mesin kayak gini itu nggak ada sistem pelumasannya atau sistem pompa air. Pompa air sih, pompa oli. Dia tidak memakai pompa oli, jadi dia menggunakan sistem sistem cawikan. Bahasanya, kalau connecting rod ini itu bergerak maju mundur, itu dia pas maju itu dia akan bawa oli ke bagian sini,
Terus dia akan ngelemparin ke bagian liner dan belakang pada piston. Jadi kayak gitu ya. Oke, jadi kita pasang untuk crankshaftnya. Pada pinnya ini dilumasi dulu. Kita masukkan salah. Cukup sulit ya untuk memasukkan crankshaftnya ini. Jadi butuh ketelatenan lah. Oke, jadi pemasangan connecting rod capnya ini kita lumasi dulu. Terus ini kita putar, kita posisikan ke TMB dulu. Oke. Setelah itu kita lumasi. Oke, jangan lupa ini bagian bawah ya. Jangan lupa ini bagian bawah. Jadi setelah itu kita kencengin menggunakan kunci ring pas atau ring 10. Jadi untuk teknik mengencangkan itu setelah kita kencangkan setelah set gitu kita tambahin sedikit aja, set gitu. Takutnya kalau terlalu kencang nanti bisa patah, kalau kendor nanti bisa lepas karena kita nggak pakai kunci torsi. Kira-kira kayak gini. Oke, jadi pastikan dulu pergerakan untuk sehernya ini naik turun itu dengan kita putar crankshaftnya itu enggak berat ya. Oke, jadi udah enggak berat.
Oke, jadi setelah ini adalah pemasangan camshaft. Tapi sebelum kita memasang camshaft, kita harus memasang ini adalah valve lifter. Jadi jangan sampai lupa ya. Valve lifter dulu, terus kita pasang camshaft. Di pada bagian in dan X itu boleh terbolak-balik karena sama. Tapi harus dilumasin dulu ya. Jangan lupa dilumasin dulu. Oke, setelah valve lifter terpasang, kita beralih ke camshaft. Pada bagian camshaft ini, yang perlu diperhatikan adalah sistem dekompresi pada bagian X ya, tonjolan X. Jadi yang dimaksud sistem dekompresi adalah yang ini ya. Nah, ini tuh fungsinya untuk start awal biar nggak berat. Jadi sistemnya itu dia ada yang namanya pemberat kayak gini. Terus pada bagian sini pada bagian sini itu dia kayak mengganjal pada bagian nok yang belakang untuk katup X ya. Jadi posisi saat diam, valve lifter, jadi pada posisi diam valve lifter akan terangkat karena ada tonjolan dekompresi. Dia akan terangkat. Nah, pada saat semua katup itu tertutup pada saat langkah kompresi, jadi otomatis katup X akan terbuka karena ada sebuah tonjolan ini ya. Itu pada posisi start awal. Tapi kalau mesin sudah mulai bekerja, jadi pemberat ini akan main dia. Dia akan terlontar ke samping dan menggerakkan tonjolan ini untuk keluar dari lintasan tonjolan cam dari X. Jadi kayak gitu. Untuk macam-macam camshaft dari mesin GX itu ada 2 macam ya. Jadi ini yang model besi, full besi, dan ada juga yang model plastik kayak gini ya. Jadi plastik ini itu lebih enteng. Nggak tahu ya, mungkin dari orang Jepangnya itu mungkin fungsinya itu untuk apa ya, agar mesin itu bekerja tidak terlalu berat. Jadi mungkin kalau ditimbang itu selisihnya hampir kalau nggak salah 50%-an lah. Aku juga belum pernah nimbang sih, tapi biasanya berpengaruh juga, jadi lebih enteng. Oke, ini untuk
sistem dekompresi ya. Terus untuk timing mark atau apa ya, kalau timing mark atau juga orang menyebutnya adalah tanda top ya. Jadi pada bagian camshaft ini ada titik bagian sini, terus di crankshaftnya ini di sini juga ada titik. Nah, jadi titik di crankshaft sini itu harus kena juga dengan titik di camshaft, kayak gitu ya. Jadi kayak gini, nggak terlalu kelihatan sih, nggak terlalu kelihatan ya. Jadi pada bagian sini itu ada titik. Titik itu harus ketemu dengan titik itu harus bertemu dengan titik yang sini. Oke, udah paham ya? Sebelum kita pasang harus kita lumasi dulu. Oke, jadi kayak gitu ya. Untuk perakitan mulai dari piston, pemasangan piston, ring piston, terus pemasangan connecting rod ke crankshaft, terus pemasangan timing mark dari crankshaft ke camshaft, kayak gitu ya, itu tandanya. Jadi ini karena belum covernya yang bagian samping itu belum tak bersihin, jadi terpaksa nggak tak pasang dulu deh karena masih kotor. Oke, cukup sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video and bye bye.